warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan menjelaskan tentang platform e-commerce Alibaba. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan platform e-commerce Alibaba. Pembahasan meliputi deskripsi umum perusahaan, target pengguna dan segmen pasar, serta teknologi dasar yang mendukung operasional Alibaba dalam skala global. Alibaba didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma bersama rekan-rekannya. Perusahaan ini berpusat di Hangzhou, Tiongkok, dan berkembang menjadi perusahaan teknologi multinasional yang beroperasional di berbagai sektor digital. Berbeda dengan e-commerce retail, Alibaba sejak awal berfokus pada model bisnis to business yang mempertemukan produsen dan pembeli dari berbagai negara. Alibaba membangun ekosistem digital terintegrasi, tidak hanya marketplace, tapi juga layanan pembayaran logistik dan cloud computing untuk mendukung seluruh proses bisnis. Target utama Alibaba adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dalam jumlah besar, seperti produsen, distributor, dan pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ke tingkat internasional. Alibaba dirancang untuk pasar global dengan dukungan berbagai bahasa dan mata uang, sehingga memudahkan pelaku bisnis dari berbagai negara untuk bertransaksi. Dari sisi teknologi, Alibaba menggunakan platform berbasis web dan aplikasi mobile yang didukung sistem terdistribusi untuk menjaga stabilitas layanan meskipun terjadi lonjakan pengguna. Alibaba memanfaatkan cloud computing untuk fleksibilitas infrastruktur, big data untuk analisis perilaku pengguna, serta kecerdasan buatan untuk mencari produk, rekomendasi, dan keamanan transaksi. Untuk menjaga keamanan, Alibaba menerapkan sistem keamanan berlapis dan arsitektur mikroservices yang memungkinkan pengembangan sistem berjalan cepat dan fleksibel. Secara keseluruhan, Alibaba merupakan platform e-commerce B2B global dengan dukungan teknologi modern dan ekosistem digital yang kuat, sehingga berperan besar dalam perkembangan ekonomi digital global. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Ramadan dengan NIM 251121759. Saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep sistem informasi dengan judul penerapan komputasi awan dan IoT pada Alibaba. Yang pertama, penerapan komputasi awan pada e-commerce Alibaba. Ia menggunakan yang pertama teknologi cloud computing, yang kedua server dan penyimpanan data berskala besar, yang ketiga kapasitas dapat ditingkatkan secara fleksibel. Yang kedua itu ada dampak komputasi awan pada e-commerce Alibaba. Yang pertama, performa sistem lebih stabil. Yang kedua, mampu menangani lonjakan pengguna. Yang ketiga, layanan lebih andal. Ketiga, kita mempunyai manfaat cloud computing e-commerce pada Alibaba. Yang pertama, ia adalah performa sistem lebih stabil. Kedua, skalabilitas sesuai kebutuhan. Yang ketiga, keamanan dan keandalan data. Yang keempat, kita ada penerapan IoT pada e-commerce Alibaba. Yang pertama, itu ada pelacakan barang secara real time. Kedua, ada smart warehouse. Ketiga, ada otomatisasi logistik. Kelima, kita mempunyai manfaat gabungan cloud dan IoT. Yang pertama itu ada transaksi cepat dan akurat. Yang kedua itu ada layanan transparan. Yang ketiga itu adalah pengalaman pengguna meningkat. Sekian, terima kasih dari saya Wahyu Ramadan. Terima kasih. Analisis fitur utama pada Alibaba.
Yang pertama adalah pencarian, search by keyword, image, filter, MOQ, harga, negara, verified supplier, aman dari penipuan. Yang kedua adalah RFQ atau request for quotation, minta penawaran ke banyak supplier sekaligus, kompetisi harga dapat deal terbaik. Yang ketiga adalah chat dan negosiasi, kirim file, bahas harga, material, packaging, jadi bukti saat dispute. Yang keempat adalah trade assurance, pakai sistem escrows, dana aman, bisa claim refund jika barang tidak sesuai. Yang kelima adalah rating supplier, lihat respon rate, dan on-time delivery. Jangan hanya percaya pada BDH Gold. Yang keenam adalah logistik yang bisa menggunakan kapal maupun pesawat. Lebih murah menggunakan kapal dan juga lebih cepat menggunakan pesawat. Dan ada DDP yang tanpa urus bea cukai. Ini cocok untuk UMKM pemula. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk buyer, pakai RFQ, tunggu beberapa penawaran, pilih supplier verified, respon rate 90%, on time delivery 95%, review nyata. Minta sampel dulu, bayar pakai traded assurance, pemula, pilih DPP shipping. Nah, selanjutnya adalah seller. Untuk seller, dia rekomendasinya adalah profil dan foto produk harus asli, pakai SEO keyword di judul, dan juga fast respon dan transparan jika hanya trading. Pada bab 4 ini dibahas analisis penerapan kecerdasan buatan dan otomatisasi pada Alibaba Group, serta dampaknya terhadap pengguna. Alibaba menjadikan kecerdasan buatan dan otomatisasi sebagai fondasi utama dalam strategi bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan sistem, serta kualitas pengalaman pelanggan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Pada subbab pertama, yaitu penerapan kecerdasan buatan. Alibaba memanfaatkan AI secara luas dalam sistem rekomendasi produk, di mana sistem ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk menganalisis perilaku pengguna, seperti riwayat pencarian, pola pembelian, preferensi harga, serta tren yang sedang berlangsung. Hasilnya, platform mampu menyajikan rekomendasi produk yang relevan dan personal secara waktu nyata. Penerapan AI ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan tingkat konversi penjualan. Selain itu, Alibaba juga mengembangkan chatbot berbasis kecerdasan buatan yang bernama Alimi, yang digunakan dalam layanan pelanggan, di mana Alimi ini memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami berbagai pertanyaan pelanggan dan mampu melayani pengguna selama 24 jam. Sistem ini terus belajar dari setiap interaksi sehingga kualitas respons semakin meningkat. Penggunaan Alimi ini juga memungkinkan sebagian besar pertanyaan pelanggan ditangani secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Kecerdasan buatan juga digunakan dalam sistem keamanan Alibaba. AI berperan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dan potensi penipuan secara waktu, baik itu secara waktu nyata, dengan menganalisis pola transaksi dan perilaku pengguna. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pembeli maupun penjual, serta menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan terpercaya. Pada subbab kedua dibahas penerapan otomatisasi operasional. Alibaba menerapkan otomatisasi tingkat tinggi pada gudang dan logistik melalui Cainiao Network. Gudang pintar yang dilengkapi robot, sistem sortir otomatis, dan teknologi penglihatan komputer memungkinkan proses pengambilan, pengepakan, dan pengiriman barang dilakukan dengan cepat dan akurat. Otomatisasi ini secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan pesanan dan tingkat kesalahan pengiriman. Otomatisasi juga diterapkan pada sistem manajemen inventory dengan memanfaatkan analitik prediktif berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini mampu memprediksi permintaan, mengoptimalkan stok, serta membantu penjual dalam pengambilan keputusan terkait persediaan. Di bidang pembayaran, platform Alipay gunakan otomatisasi dan teknologi keamanan canggih termasuk verifikasi biometrik dan sistem anti penipuan untuk memastikan transaksi berlangsung secara cepat, aman, dan efisien. Pada subbab ketiga dibahas bagaimana dampak penerapan AI dan otomatisasi terhadap pengguna. Secara umum, pengguna merasakan peningkatan kenyamanan dalam berbelanja, mulai dari kemudahan pencarian produk, proses pembayaran yang lebih sederhana, hingga pengiriman yang lebih cepat dan transparan. Layanan pelanggan menjadi lebih responsif, dan kesalahan dalam transaksi maupun pengiriman dapat diminimalkan secara signifikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan AI dan otomatisasi juga menghadirkan beberapa tantangan, seperti ketergantungan yang tinggi pada teknologi, risiko gangguan sistem, serta isu privasi data pengguna.
Oleh karena itu, Alibaba perlu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak pengguna. Ini kita akan bahas analisis SWOT dari raksasa e-commerce Alibaba. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada kekuatan atau strengths. Strengths dari Alibaba pertama seperti ekosistem terintegrasi dari e-commerce, cloud computing, Alipay, hingga logistik China yang menciptakan pengalaman end-to-end sempurna. Yang kedua, dominasi pasar Tiongkok dengan 47% market share dan 900 juta pengguna aktif. Ketiga, teknologi AI dan big data yang canggih untuk personalisasi dan efisiensi operasional. Keempat, infrastruktur logistik kuat yang menghubungkan 3.000 lebih kota dan 200 lebih negara. Selanjutnya, masuk ke weakness atau kelemahan dari Alibaba. Pertama, ketergantungan tinggi pada pasar Tiongkok dengan 70-75% revenue dari domestik, menciptakan risiko geografis. Kedua, masalah produk palsu di Taobao yang merusak reputasi. Ketiga, penetrasi internasional terbatas dibanding Amazon. Keempat, kompleksitas operasional dengan banyak divisi yang sulit dikoordinasi. Selanjutnya, opportunities atau peluang dari Alibaba. Pertama, ekspansi ke pasar emerging seperti Asia Tenggara, India, dan Afrika. Kedua, cloud computing yang bisa menjadi revenue driver baru dengan Alibaba Cloud. Ketiga, live commerce dan social shopping yang terbukti efektif di Tiongkok, bisa diekspor global. Keempat, new retail yang mengintegrasikan offline online seperti Hema Supermarket. Selanjutnya yang terakhir, threats atau ancaman Alibaba. Pertama, regulasi pemerintah ketat dengan denda 2,8 miliar US dollar tahun 2021 dan pengawasan antitrust yang makin intensif. Kedua, persaingan domestik dari JD.com, Pinduoduo, dan Douyin yang sangat agresif. Ketiga, ketegangan geopolitik AS Tiongkok yang menghambat ekspansi internasional. Keempat, cyber security risk karena Alibaba menjadi target atraktif untuk cyber attacks. Itulah analisis SWOT Alibaba. Platform dengan kekuatan besar, tapi juga tantangan serius. Kunci sukses mereka adalah memanfaatkan peluang sambil mengatasi kelemahan dan juga ancaman.